pada hari ini Miss akan menerangkan cara mengukur sudut yang terbentuk dari dua jarum jam. Nah, untuk gambar pertama menunjukkan pukul 1 ya, jarum panjangnya ke angka 12 dan jarum pendeknya ke angka 1. Pertanyaannya, berapakah besar sudut yang terbentuk dari dua jarum jam ini? Nah, apakah kamu masih ingat berapa besar sudut satu putaran penuh? Ya, betul, 360 derajat. Nah, jam ini kalau kita lihat ya, ini bergerak, jarum jam ini bergerak penuh satu putaran. Oke. Nah, sedangkan angka yang tertera pada jam ini ada sebanyak 12. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan untuk bisa mengetahui besar sudut dari pukul 1 ini, caranya adalah dengan 360 derajat ya dibagi 12. Hasilnya berapa? Ya, 30 derajat. Ya, artinya jarum jam yang bergerak satu angka, ya setiap satu angka itu menunjukkan atau besar sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Kita bisa juga membuktikannya dengan menggunakan busur. Coba kita lihat ya. Seperti ini, tempatkan titik sudutnya, tempatkan titik pusat pada titik sudut jarum jam angka 1. Nah, di sini baru kita bisa membaca skala atas ya, bagian atas ya nak ya. Nah, 0 ya, ini garisnya ya. Sebentar ya, Miss akan luruskan dulu. Ya, ini ya. Garis 0, kita mulai dari 0 ya. 0, 10, 20 dan 30. Lihat. Kalau kita panjangkan, nah, terlihat dia 30 derajat. Maka besar dari sudut ini yang terbentuk dari pukul 1 adalah 30 derajat. Nah, coba kita kerjakan soal bagian 2. Berapakah besar sudut yang terbentuk dari pukul 3? Nah, kamu pasti sudah pernah pelajari bahwa sudut yang terbentuk dari dua garis yang tegak lurus, maka sudah bisa dipastikan itu adalah sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku ya. Berapakah besar sudut siku-siku anak-anak? Ya benar, 90 derajat. Kita bisa buktikan dengan menggunakan busur derajat seperti ini. Ya. Kita mulai dari skala pembacaannya, mulai dari skala bagian bawah ya. Nih, kita sudah tempatkan lurus 0, 10, 20, 30 sampai di sini. Kalau kita panjangkan ya, menunjukkan angka 90 ya, 90. Atau karena kita sudah mempelajari bahwa setiap 1 jam itu membentuk sudut 30 derajat. Coba kita lihat ini berapa langkahnya ya. 1, 2, 3. Ada 3. Artinya kita bisa mengalihkan 3 dikali 30 derajat. 3 langkah ya dikali 30 derajat. Hasilnya berapa? Iya, 90 derajat. Begitu. Nah, kita lanjutkan mengerjakan soal yang ketiga ya. Coba kamu lihat, ini menunjukkan pukul 6. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat sebuah garis lurus ya. Dan kamu sudah mempelajari besar sudut yang terbentuk dari sebuah garis lurus yang namanya sudut lurus. Berapakah besar sudutnya? Ya benar, 180. Dan itu kita bisa buktikan dengan menggunakan busur. Misalnya seperti ini. Tempatkan titik pusatnya ya pada gambar ya, tepat pada titik sudut ya. Nah, ini kita lihat kalau kita membaca skala bawah atau skala atas juga bisa sama ya hasilnya. 10,
20, 30, sep. Kalau kita panjangkan ya 180. Atau kalau kita mau baca skala atasnya juga demikian, 10, 10, 20, 30, sep, 180 ya. Nah, atau juga dengan menghitung berapa banyak langkah dari jarum jam ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa kita hitung dengan 6 langkah dikali 30 derajat. Hasilnya adalah 180. Jadi pukul 8 itu dia membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau pukul 7.15, coba kita gambarkan 7, pukul 7 ini berarti jarum pendeknya ke angka 7 dan jarum panjangnya ke angka 3 ya. Ini pukul 7:15. Nah ya. Nah, berapakah sudut yang terbentuk dari pukul 7:15? Nah, berapakah besar sudutnya? Nah, kita bisa hitung dengan langkah aja, langkahnya ya. Seperti tadi kita sudah pelajari. Kita mulai dari sini ya, karena jarum panjangnya ini ke angka 3. Jadi kita startnya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 langkah. Mari kita kalikan 4 dikali 30 derajat, karena satu langkah kan 30 derajat ya. Nah, berapa kali ini hasilnya? Ya 120. Kita bisa juga buktikan itu dengan menggunakan busur derajat. Ya, gini caranya nak ya. Tempatkan titik pusatnya pada titik sudut. Harus lurus ya. Pastikan dia harus lurus. Maaf ya nak ya, seperti ini. Oke. Nah, skala yang bisa kita baca itu adalah skala yang bagian atas ya. Ini karena kita mulai dari sini, 0 yang ini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai akhirnya dapat 120. Karena apa? Karena kalau kita panjangkan ini dapat angkanya 120. Ya, bisa nampak ya 120. Oke. Ya. Nah, soal nomor 5 ya. Misalnya pertanyaannya adalah pukul 6 lewat 5 menit. Ini ya, pukul 6 lewat 5 menit. Anak-anak harus tahu cara membaca jam ya. Ini pukul 6 lewat 5 menit. Berapakah besar sudut yang terbentuk dari pukul 6 lewat 5 menit? Ya, caranya sama seperti yang sebelumnya. Bisa dengan cara mudah, misalnya dengan menghitung langkah yang terbentuk ya. Startnya mulai dari jarum jam yang panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Angkanya ada 5 dikali 30 derajat. Selalu 30 derajat ya nak ya, karena satu langkah itu 30 derajat. Berapa besarnya 5 dikali 30? Ya, ini 190 derajat. Atau bisa juga kamu hitung dengan menggunakan busur derajat. Nah, seperti ini. Tempatkan dia titik pusat derajat, titik pusat dari busur seperti ini ya. Nih, kalau kita mau baca skala yang bagian atas, nah jarum yang panjang, jarum yang panjang, ini dia kita mulai dari 0. Lalu coba kita hitung. Ya, 0, 10, 20, 30 sampai yang atas nih ya. Dapat deh, ini dia. Kita kalau kita panjangkan dapat 150. Nampak? 150. Benar ya? Nah, untuk yang terakhir ya, tunjukkanlah jam yang menunjukkan 0 derajat. Misalnya 0 derajat nih. Berapakah bagaimanakah menunjukkan sudut 0 derajat? Ini nih caranya, yaitu jarum panjangnya ke angka 12 dan jarum pendeknya juga ke angka 12. Dah jadi, sudah terbentuk adalah 0 derajat. Nah, ini sesuai dengan tugas kamu tadi ya, yang dikasih oleh wali kelas. Apakah anak-anak sudah paham? Sekian dulu ya.